Surga, biarlah pujian dan sembah kami kiranya sungguh benar memberkati serta menyenangkan Tuhan. Terima kasih untuk hadir-Mu yang selalu senantiasa menyertai kami, diberkati, menjadi berkat, nama Tuhanlah dipermuliakan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama saya, amin. Siapa yang bilang amin duduk? Silakan duduk. Iya, selamat hari Natal dan belum terlambat selamat tahun baru. Haleluya, amin. Ya, saya nggak sempat hadir karena ada pelayanan ya bangsa. Negeri yang datang kita orang Indonesia. Dan kalau boleh kasihkan tahun kelimpahan bagi kita, kelimpahan di dalam seluruh aspek kehidupan kita, terlebih lagi memberikan kelimpahan kepada Tuhan, membawa jiwa-jiwa kepadanya. Haleluya, amin. Ya, kita mulai firman Tuhan 1 Korintus 2 ayat 7, 8 dan 9. 1 Korintus 7, 8 dan 9. Demikianlah kebenaran sabda Allah, hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi apa? Bagi apa? Bagi sorry nggak kelihatan nih. Sini dikit. Oke. Bagi kemuliaan. Haleluya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi. Kasih Allah. Maksudnya apa begitu besar kasih Allah? Maksud besar kasih Allah adalah kasih yang tidak akan berubah setiap kita pribadi. Sebab Allah itu adalah kasih. Ayat 7 di sini dikatakan, tetapi yang kami beritakan nilai sesuatu yang harus pahami sehingga kita hidup di dalam Tuhan. Kita tidak terintimidasi dengan perkataan-perkataan, hayo kalau kamu melayani, kalau kamu hidup jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Ayat ini menjelaskan kepada kita, kita nggak perlu mencuri kemuliaan Tuhan. Kenapa? Karena kemuliaannya sudah ada di dalam kita. Haleluya, amin. Hal ini bisa terjadi kenapa? Karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Kita tahu manusia dijadikan segambar, serupa dengan dia. Tetapi karena pemilihan yang salah, dia mengabaikan ketaatan secara penuh kepada Bapa di surga, melainkan mengikuti kehendak hatinya sendiri yang terinspirasi dari yang jahat. Karena manusia mengizinkan yang jahat itu bermanifestasi di dalam hidupnya, sehingga dia menjadi jahat, akhirnya dia tidak taat kepada Allah. Dari sejak saat itu ya manusia jatuh. Kita jatuh, manusia kehilangan kemuliaan Allah itu sendiri. Terpisah. Pertanyaan, sekalipun manusia sudah terpisah, apakah Allah berubah? Tidak.
yang meninggalkan. Dari sejak saat itu kecenderungan hati manusia senantiasa berbuahkan kejahatan semata. Dan Tuhan melihat hal itu yang terjadi dalam hidup manusia. Dia mengalami kesedihan, kepiluan yang begitu mendalam. Tangannya, gambar rupa wujudnya menjadi rusak. Dan akibat kerusakan itu, manusia mengalami pas penderitaan. Amin. Semua rancangan Allah gagal. Rancangan manusia yang baik gagal. Yang ada jahatlah yang bermanifestasi dalam kehidupan manusia. Kegelapan bagi kolamnya kehidupan manusia. Tidak mempunyai daya, tidak mempunyai pengharapan. Di tengah kondisi seperti itu, lihat, bukan kita yang mengasihi dia, tapi kasih yang tidak pernah berubah itulah yang mengasihi setiap kita. Ya. Kasih itu diwujudkan. Dia firman. Allah adalah firman. Firman menjadi manusia. Dalam keadaan manusia, dengar baik, dia ampuni setiap kesalahan kita. Dia tebus setiap harga untuk bisa menebus setiap kita. Amin. Dan itu sudah dikerjakan sekali untuk selama-lamanya. Tidak ada satupun yang sanggup mampu membatalkan karya pengampunan dan penebusan yang sudah dikerjakan oleh Yesus Kristus dari sejak 2000 tahun yang lalu. Nggak bisa dibatalkan. Kecuali bilang sama sebelahnya, kamu sendiri yang membatalkannya. Tapi Tuhan nggak akan pernah membatalkannya. Anda diampuni, Anda sudah ditebus. Nah, untuk itu apa yang harus kita kerjakan? Christmas kemarin membicarakan tentang Tuhan hadir dalam wujud manusia. Segala raja hadir di kota Bethlehem. Dia sampaikan karya anugerah keselamatannya kepada semua manusia, dari gembala yang sederhana, orang Majus yang pandai dan pintar, bahkan Herodes yang jahat. Mereka berhak untuk mendengar anugerah karya keselamatan di dalam Yesus. Namun respon mereka berbeda. Para gembala meresponinya langsung hadir dan membawa hidupnya. Orang Majus hanya sekadar lihat bintang, dia meresponi, dia hadir, saudara. Dia membawa persembahan. Herodes mendengar berita dari orang Majus, disampaikan kehadirannya dengan kemunafikannya, beragak baik, padahal dia merasa terancam. Kenapa? Karena posisinya sebagai raja. Sebagai yang datang itu raja di atas segala raja. Haleluya. Amin. Amin. Menjadi pertanyaan bagi kita, apa yang kita bisa bawa sebagai persembahan kepada dia, raja di atas segala raja? Anda dan saya kadang-kadang kita menghadap pembesar saja. Jangankan pembesar, saya terhadap gembala sidang saya, rasanya apa yang saya bisa bawa buat dia? Kepada pembesar kita harus bawa persembahan apa supaya kita layak dan diterima? Sekarang pertanyaan, untuk Anda sukses di tahun 2025, persembahan apa yang kamu bawa kepada Yesus Tuhan? Jangan dengan tangan kosong datang menghadap dia. Apa yang kita bawa? Intan, mas, dan berlian. Dia akan minta itu. Keuangan, dia nggak minta itu. Justru sebaliknya, kalau kamu kurang, dia mau kasih kamu lebih banyak lagi. Amin. Berarti apa? Yang kita bangga ada lagi lain yang dia minta. Tanpa iman gak mungkin manusia berkenan kepada Allah. Dan orang yang mau datang kepada dia harus percaya bahwa dia itu ada. Dan orang yang sungguh hati datang kepada dia sekali-kali tidak akan pernah kehilangan upahnya. Berarti apa yang kita bawa? Persembahan apa? Persembahan iman kita. Wow. Iman yang timbul akibat kita dengar bahwa Yesus adalah Tuhan. Haleluya. Iman yang timbul yang kita dengar bahwa Yesus adalah Tuhan dan kita percaya. Haleluya.
Ini merupakan anugerah dan kasih karunia. Sesungguhnya dosa yang bermanifestasi berakar dalam hidup kita, itu kita kehilangan kemuliaan. Semua kita tidak masuk dalam perkenanannya. Semua kita tidak masuk di dalam pemilihannya. Karena terpisah jauh. Kemuliaannya sudah hilang. Yang kudus nggak akan pernah kudus. Jika dia paksakan, mati, saudara. Amin. Jika tidak ada filternya, lihat penghakiman dan penghukuman yang terjadi. Allah kita bukan Allah yang suka menghukum. Allah kita bukan Allah yang kejam. Allah kita tetap, Dia adalah kasih. Haleluya. Amin. Amin. Nah, saya nggak dipilih. Orang kadang-kadang cek di penjara Pak Jeki luar biasa ya. Pak Jeki orang pilihan ya. Tidak, saya sama dengan kalian. Saya nggak layak, saya tidak dipilih. Tetapi karena kita dengar firman Tuhan, di mana Bapa sendiri menyatakannya kepada para murid, ada berulang kali dia menyatakannya. Pada waktu dibaptis, pada waktu dia di bukit konfigurasi, dan pada waktu dia ada di pencurahan kuasa Roh Kudus, di sini apa? Pernyataan ilahi, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah jiwaku berkenan. Dengarkan dia, ikutilah dia. Haleluya. Siapa dia? Siapa dia? Yesus. Berikan tepuk tangan. Haleluya. Nah, untuk kita bisa dapat perkenanan, untuk kita dapat penerimaan, untuk kita bisa dapat kemuliaan itu kembali, ada lagi lain, bawa iman kita kepada Yesus, mempercayai Dia dengan segenap hati kita. Apa upahnya? Dia hadir dalam hidup kita. Wow, berikan tepuk tangan. Waktu Dia hadir, terbaik kemuliaan itu terjadi di dalam hidup ini. Contoh yang singkat dan konkret, bagaimana hidup masa lalu saya. Masih ada sih bekas-bekas kangkung atau ya, cuman itu saya buat pada waktu saya masih hidup di dalam kebodohan, tidak hidup di dalam kemuliaan. Kemuliaan Tuhan sudah ada di dalam hidup kita. Tentu kita tidak akan lagi melakukan hal-hal yang jahat di dalam setiap kehidupan kita. Nah, sekarang kita sudah penuh kembali dengan kemuliaannya. Haleluya. Bilang pada sebelahnya, aku lihat engkau penuh dengan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Amin. Ingat ya, jangan suka ngeluh ya, karena biasa-biasa aja. Pada waktu Anda penuh dengan kemuliaan Tuhan, seluruh berkat surga itu diarahkan kepada kamu. Dia memindahkan kita dari gelap kepada terang yang ajaib, dari kutuk kepada berkat. Haleluya. Amin. Dari sakit penyakit kepada kesehatan ilahi. Haleluya. Tuhan sudah pindahkan kita. Dengan cara apa? Dia mencurahkan rohnya di dalam setiap kehidupan kita. Roh Tuhan itu tuh yang menjadikan saya seperti ini. Dari preman sekarang menjadi hamba Tuhan. Berikan tepuk tangan buat anak. Ya, apakah saya dipilih? Tidak, tetapi saya memutuskan diri saya untuk dipilih. Dengan cara bagaimana? Saya mentaati suara Tuhan, suara Bapa di surga. Inilah anak yang pasti, kepadanya aku berkenan. Saya datang kepada Yesus. Haleluya. Amin. Begitu saya datang kepada Yesus, terjadilah pemulihan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Amin. Selanjutnya, tidak ada penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak akan Tuhan yang mulia. Wow. Iblis tahu nggak Yesus Tuhan? Nah, tapi iblis tahu nggak di dalam ketuhanannya ada kemanusiaannya? Tahu? Nah, iblis itu selalu menyerang kemanusiaannya, dagingnya, karena rohnya dia nggak bisa sentuh. Iblis itu ada gak? Ada. Pernah lihat? Pernah lihat? Ya, kenapa dia ada-adain? Halo. Halo.
anak Tuhan. Dikit-dikit gue lihat setan. Wih, lu anak siapa lu? Iya kan? Dengar baik, setan gak berani ke kamu. Haleluya. Lagi jiwa karena diserang. Nah, bagaimana caranya? Kita ikut dong Yesus juga. Dia gak balas tuh yang jahat dengan yang jahat, saudara. Ingat ya, waktu Allah mengasihi kita, dia bukan berbagi kasih dengan kita, tapi dia memberikan seluruh kepenuhan kasihnya kepada kita. Haleluya. Amin. Tujuannya apa? Agar roh kita terpelihara. Tujuannya apa? Agar kita mempunyai kekuatan, kemampuan untuk menolak segala sesuatu yang jahat yang selalu diarahkan kepada kita. Kejahatan itu menyakitkan. Haleluya. Amin. Kalau kamu dijahatin sakit gak? Sakit. Kenapa? Belum mati rasa. Lo yang memberi kamu hidup roh atau jiwa atau tubuhmu? Yang memberikan kamu hidup roh, jiwa atau tubuhmu? Nah, rohnya bisa dicubit, bisa sakit rohnya. Bilang mas sebelahnya, tolong kalau roh sehat, jiwa daging juga sehat. Haleluya. Berikan tepuk tangan. Amin. Kadang roh ngerok kecolek dikit, keluar belatung nangkanya, nggak bisa. Amin. Karena kejahatan itu sakit, menyakiti, saudara. Dan Tuhan telah melepaskan kita dari rasa sakit itu. Haleluya. Amin. Sampai hari ini tuh di Tuhan dia sih nggak ada obat-obatan. Enggak lah. Badan saya tuh udah nggak cocok sama obat. Ya kalau kamu masih cocok silakan aja. Betul? Saya sih udah nggak cocok sama obat. Makan obat darah tinggi, kepala saya makin kelempong-kelempong, makin pusing. Ganti gini makin pusing juga. Alah, buang ke sampah aja sehat. Berikan tepuk tangan buat anak. Kenapa? Karena roh saya nggak pernah sakit. Haleluya. Amin. Dan roh itu pernah miskin nggak? Enggak. Kenapa? Karena semuanya itu telah ditimpakan. Yesus diam kok. Dia disalib, dia dicambuk sampai 39 kali, dia diam aja. Betul? Dimahkotai duri, dia diam supaya kita punya pola pikiran yang kudus dan suci, berpikir sebagaimana Kristus berpikir. Lambungnya ditikam, dia juga diam aja. Setelah diam nih, lihat apa yang terjadi? Hancur berantakan. Coba lihat Passion of Christ. Hancur. Apakah dia mengeluh? Apakah dia bela diri dia? Enggak tuh. Padahal iblis berharap Yesus menggunakan kuasa otoritasnya untuk menghajar semua manusia yang menganiaya dia. Kalau itu terjadi, dia bukan Tuhan, dia bukan juru selamat, tetapi dia ambil itu semua agar dia bisa menyelamatkan setiap kita. Haleluya. Amin. Sehingga apa yang tidak pernah dengar di sini, seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Wow. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Amin. Kemiskinan juga itu, roh bokeh juga diangkat. Ya, ini kecil sederhana. Berapa bulan lalu saya pernah ngomong kan di sini, tolong dong, saya perlu unit. Duitnya udah ada? Belum. Belum. Tapi duit untuk pelayanan ada gak? Ada. Puluhan juta atau jutaan? Puluhan juta. Unit berapa? Berapa unit? Buka apa diam-diam nih? Oh, iya kan? Dibandingin uang pelayanan dengan sewa unit, jauh banget. Cuma itu uang pelayanan. Amin. Tapi saya udah ngomong, yang punya unit tolong infoin. Duitnya belum ada. Setelah pelayanan, Tuhan kasih bonus 2. Pertama, anak-anak ke Bangkok. Tapi bonus yang paling saya suka,
yang ke Malaysia. Karena di situ sepanjang hari itu ibadah, cuma 1 hari istirahat. Itu KKR benar-benar terjadi. Tempat di mana 13 tahun lalu terakhir saya ke sana. Dan hari ini kemarin saya lihat, dulu yang baru-baru pelayanan udah pada jadi hamba Tuhan, atau semua yang senior masih sama. Wah, sesuatu yang luar biasa. KKR, mereka dapat pemahaman, pengertian, pengetahuan lagi. Wah, ntar Februari pergi lagi, April pergi lagi, coba lihat. Ikut. Ya kan, luar biasa. Ada waktu kita melayani, ada waktu kita dilayani. Di sana sampai yang saya suka sama yang saya nggak suka mereka udah tahu. Yang hospitality, yang bagi ngurusin saya, yang ngantar jemput selalu dibilang, Pak Jeki jangan kasih ini, Pak Jeki suka makan ini. Coba lihat tuh. Bini gue seumur-umur nggak gitu. Bini gue mah makan lah. Tapi saya biasa nggak diurusin orang. Amin. Bisa ngurus sendiri. Kenapa? Karena Tuhan yang ngurus. Sampai yang saya suka makan, yang saya nggak suka makan disiapin. Jadi mereka semua harus menjamu selera saya. Coba lihat. Wah. Dan setelah pulang pelayanan pertama ini dia nih. Pelayanan pertama, gedebak. Jadi dari Jakarta Kota Kinabalu ke Sendakan, dari Sendakan masuk ke Kuala Sapi, ke ujung lagi namanya Bukit Mengidam. Wih, itu nama di Malaysia aneh-aneh deh. Gereja Bukit mengidam terus dia kapan melahirkan. Haleluya. Betul. Ada juga gereja Manggatal. Gatal terus katanya. Haleluya. Aneh-aneh namanya. Mengidam, kata saya datang ke sana, ya sampai kaget. Memang ketemu jalan naik 4-wheel drive itu lewat sawit semua segala macam. Istri saya terbanting-banting tuh, nggak tahu dia kentut gak tuh, ketebak kan, terbongkar-bongkar kan gitu kan. Saya nggak tahu nih. Akhirnya begitu sampai di situ, ya ilah, itu disambut secara adat. Pada kenang kentung, kita udah, ya ilah, udah kayak para pembesar aja gitu, keren banget. Amin. Anak saya bilang, memang lo di rumah lo sendiri gak dihargain. Emang begitu, Nabi juga gak dihargain. Gak apa-apa kak, emang gitu gak apa-apa. Sampai di situ, waduh, pada pakai baju tradisi, pakai kentung, dipakein itulah, itu mercon petasan. You belum tahun baru, ayo udah tahun baru di sana. Buang. Wah, luar biasa emang Tuhan tuh. Wah, saking senengnya. Nah setelah pelayanan kan dikasih persembahan kasih, amplop, ringgit, kali deh itu 3.640, 1 ringgit 364, 3.640-an, 1 ringgit, amplop, wish. Tunggu dulu. Amplop dikasih, amplop maju ke depan satu-satu sebagai tanda kasih, dikasih ke saya. Saya bilang sorry sama istri saya nggak pamit, nggak izin lo tergerak. Karena itu kali pertama kembali saya di situ melayani, maka persembahan itu saya terima. Tapi saya mengembalikannya. Artinya apa? Bukan 1/10, bukan sekerelaan hati saya, tapi semuanya. Semuanya. Begitu udah ngasih, duduk, gue lihat muka bini gue, ya ilah, gue gak ngomong lagi. Tapi saya tahulah hatinya sama saya, sepakat deh. Haleluya. Amin. Udah tuh jadi persembahan sulung ke situ. Dan setelah itu baru tuh tangtung sampai terakhir. Begitu mau diberikan persembahan, dia nggak mau kasih lagi seperti yang model kayak gitu karena sudah disampaikan. Jangan kasih persembahan Pak Jeki di depan mimbar di atas. Kasih dia ntar waktu di restoran katanya. Saya lagi tungguin di mimbar, kok dia nggak panggil gue ya? Dia nggak panggil gue. Kok dia nggak panggil gue ya? Ya elah, masa thank you nih. Kenapa kok dia nggak panggil ya? Aduh, ya tapi saya sejahtera, tenang aja.
Begitu selesai makan malam, dia bilang, Pastor Jack, tolong ini kali diterima. Begitu saya berdiri aja juga, tolong diterima katanya. Dalam hati, emang siapa yang gak mau nerima? Paham? Akhirnya saya terima. Haleluya. Pulang deh. Pulang dari airport, yang saya lagi tungguin memang pas aja. Baru saya masuk jedek, ada orangnya. Jadi saya mampir dulu ke tenda, langsung setoran tuh, unit gue yang ngambil. Dengan tepuk tangan buat tenang. Amin. Bisa langsung kempek, ada lagi orangnya. Haleluya. Langsung deh saya ambil tuh unit. Kenapa? Karena perlu ya, buat anak-anak nanti bisa main. Juga saya perlu juga ada ruang doa sendiri. Amin. Ya kalau gue naik aja sendiri deh, 510. Haleluya. Pujian, penyembahan, berdoa. Dan anak-anak juga jadi punya tempat untuk latihan sendiri nanti untuk alat musik. Tapi yang saya kasih dan dikasih Tuhan, bagi Tuhan itu tidak ada perkara yang mustahil. Hayu, untuk memulai di tahun 2025 ini, jangan pernah takut. Tuhan kita tuh Tuhan yang senantiasa mencukupkan segala kebutuhan dan keperluan setiap kita. Amin. Dan satu lagi, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang telah dibiasakan oleh beberapa dari antara kita. Tapi marilah kita hendaknya semakin giat, semakin menasehati, karena hari Tuhan semakin mendekat. Kenapa sih orang menjauhi peribadahan? Karena mereka nggak memahami apa sih artinya ibadah. Artinya ibadah nggak ada lagi lain, Tuhanlah menyelenggarakan peribadahan ini. Kami orang yang Tuhan kasih beban, Tuhan kasih dananya untuk menyelenggarakan. Setelah itu orang diundang untuk datang. Begitu orang diundang untuk datang, tujuannya apa? Untuk Tuhan bisa melayani. Haleluya. Amin. Untuk Tuhan bisa melayani. Supaya apa? Kamu diberikan firman yang merupakan sumber kekuatanmu. Agar apa? Jika jalan kita udah gak seimbang, melenceng ke kanan dan ke kiri, kita datang beribadah dengar firman. Akhirnya apa? Jadi seimbang lagi bersama dengan Tuhan. Haleluya. Amin. Oleh sebab itu, jangan menjauhi pertemuan-pertemuan ibadah kita. Oh, gue lagi sakit nih, justru lagi sakit datang. Gue lagi punya masalah dengan keuangan, justru lagi punya masalah keuangan, datang. Haleluya. Gue lagi rame nih malaki sama bini, justru datang. Haleluya. Amin. Kenapa? Karena Tuhan mau melayani kamu dengan kebenaran sabda firman-Nya. Haleluya. Sehingga engkau pulang tidak sebagaimana engkau datang, karena di tempat ini kamu dan saya sudah diperbaharui. Haleluya. Ya, Ibrani 13 ayat 6. Ibrani 13 ayat 6. Ya. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata apa? Tuhan adalah penolongku. Iya, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Haleluya. Amin. Gak ada satupun manusia yang kamu perlu takuti. Hanya satu, Tuhanlah yang kita takuti. Haleluya. Amin. Selanjutnya, ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah apa? Akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Haleluya. Hari-hari ini saya harus menjaga. Saya percaya Roh Kudus yang ada pada saya nggak pernah tinggalin saya. Amin. Dan firman-Nya itu selalu ada dalam hidup saya. Tapi hari-hari ini saya harus jaga hidup. Karena bukan hanya pengajaran yang penting, tapi pengajaran itu jadi hidup saya gak? Naif lah, sedih lah kalau saya cuma bisa ngajar, sedangkan apa yang saya ajar itu tidak menjadi bagian dalam hidup saya. Amin. Karena hari-hari ini Anda nggak cuma perlu dengar pengajaran, Anda harus melihat contoh keteladanan orang itu hidup benar gak di dalam Tuhan. Kalau cuma mau belajar,
Sekarang kamu pencet nih, celetek AI, tanya apa aja ada tuh. Paham? Pencet nih di WA ada tuh, Roh Kudus, pencet Roh Kudus, dia keluar semuanya. Amin. Mana lebih kudus, dia apa gue? Halo, ngeri sudah. Mana yang suka simpen kesalahan orang, dia atau saya? Mana bisa saya simpen kesalahan? Gak bisa tuh. Mana bisa saya nggak kudus? Enggak tuh. Karena dia cuman letter, cuman huruf. Nah kita nih, hidup kita harus menjadi contoh dan teladan. Bersyukur, terima kasih. Saudara masih mau kasih saya di sini? Beneran? Wah. Ya kalau saudara masih mau, sebetulnya hidup itu harus jadi contoh. Amin. Ini yang paling penting. Bagaimana kasih Tuhan itu terus di dalam setiap hidup kita. Uang sih nggak usah dicari, dan ntar datang sendiri. Nggak amin. Lama banget nungguin, ya kenapa tungguin? Yakin aja dia datang. Haleluya, amin. Ditungguin sih, ya ya nggak usah ditungguin. Udah dulu. Pandangan kita lurus ke depan. Jaga keseimbangan hidup kita. Udah. Ntar yang itu datang sendiri itu. Amin. Kalau dia nggak datang, tenang aja. Lihat ya kulkasnya kan masih ada mie instan, ada, hajar aja, nggak apa-apa. Amin. Kenapa? Ya kan, nggak ada masalah. Itu ya nggak apa-apa. Terus hari ini kamu nggak pegang duit, besok kiamat gitu? Ya enggak. Kenapa jadi panik? Bisa nggak tidur, deg-degan, aneh lu. Ya nah itu ngutang sih. Nah itu coba lihat, ya kan? Tahan dong, tahan. Ayo, buat orang-orang yang nggak beriman aja boleh, ya kan? Kasih bunga yang tinggi. Buat yang nggak beriman, mas. Yang beriman bocah yang beriman, nggak bisa, ya kan? Lo iya dong. Kalau untuk yang beriman nggak usah. Asuransi, anak-anak tuh mah gak usah tawarin asuransi. Ya BPJS oke lah, itu program pemerintah, ya udahlah. Ya silakan kalau itu mau sih, saya mah nggak pusing. Asuransi, jangan anak Tuhan ditawarin, yang sana tawarin. Cuman petugas asuransi nyaut, yang punya duit banyak anak Tuhan pak. Itu dia. Coba lihat ya, gak usah takut. Yang penting fokus. Jaga hidup kita terus dalam Tuhan. Ingat tuh, jika ada hal yang menyakiti kita, ya udah deh. Kalau emang itu tahan ya. Saya masih belajar sampai tahan aja deh. Biarin aja deh, ya kan? Kenapa? Karena kasih Tuhan tuh jauh lebih besar. Sekalipun di sekeliling kadang-kadang ngejengkelin, nyebelin, ya. Cuman ya tahan aja. Kenapa? Kasih Tuhan jauh. Ntar lewat kok. Ntar lewat. Tidur nih. Kamu malam nih sebelum tidur, lepasin aja pengampunan. Gak perlu didengar, gak apa-apa. Aku lepaskan pengampunan, aku memberkati. Tuhan, saya mau tidur dalam nama Yesus. Selama aku tidur, Tuhan memperbaharui organ-organ tubuh saya. Saya bangun ntar sehat. Dalam nama Yesus Roh Kudus, saya mau bobo tidur. Haleluya. Amin. Selesai. Ntar besok gimana? Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu senantiasa baru setiap pagi, besar setiamu. Hari ini adalah hari yang telah Tuhan jadikan baik, oleh sebab itu aku bersuka cita dan aku bersorak-sorai karena hari ini kemenangan menjadi bagian dalam hidup kita. Haleluya. Yesus Kristus tetap sama, apa katanya? Yesus Kristus tetap sama. Baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Dia nggak berubah. Jika dia udah sembuhin kamu, dia total nyembuhin. So artinya dia yang menyembuhkan, dia yang menyehatkan, dia yang memulihkan, dia yang menjadikan sempurna kembali. Karena kita hidup di dalam Roh Tuhan itu sendiri. Amin. Dan dia nggak akan pernah berubah. Jangan sekali-kali berpikir dengan kondisimu, engkau berpikir bahwa Tuhan nggak mengasihi kamu. Nggak bisa tuh. Bawa semua kondisi kita kepada dalam tangan Tuhan.
yakin dan percaya pertolongannya tidak akan pernah terlambat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kunci berkat di mana? Apa yang kita bawa? Iman. Haleluya. Amin. Setelah kita beriman, percaya Dia menyertai kita, terus lihat, jangan terikat lama cian. Haleluya. Amin. Kita perlu uang itu, tapi uang bukan segalanya. Betul? Dan percaya sistem tabur tuai itu nggak akan pernah dibatalkan. You percaya Yesus kayak you nggak percaya Yesus, pada waktu kau menerapkan hukum itu, tabur pasti nuai. Karena itu firman, tidak terbatas hanya kepada kita aja nih yang punya roh Tuhan nih. Yang nggak punya roh Tuhan tapi dia melakukan itu, dia tabur pasti dia tuai. Amin. Nah, orang-orang di luar sana kadang-kadang hidupnya berkelimpahan karena kenapa? Mereka berani nabur, mereka siap nuai. Cuman anugerah keselamatan surganya belum tentu, nggak ada. Nah, kita nih yang surga udah pasti. Bilang sama sebelahnya, kenapa jadi takut nabur? Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Amin. Tabur bukan cuma sekedar uang, tabur diri kita dengan firman. Haleluya. Amin. Tabur kebaikan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Karena kebaikan itu sudah menjadi sifat kita yang baru. Haleluya. Amin. Hati yang mudah memaafkan, hati yang mudah mengampuni, itu udah sifat kita. Haleluya. Kenapa? Jika ada Yesus dalam hidup kita, maka yang kita lihat semuanya juga Yesus. Amin. Kalau yang sering lihat setan berarti dalamnya jangan nyaut, berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat menyertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. haleluya. Saya undang kekasih Tuhan pada bangkit berdiri, kita akan berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh memberikan jalan keluar dan solusi bagi kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang kembali memperbaharui setiap jiwa kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang tidak akan pernah berubah di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, Engkau sendiri yang menghadirkan umat-Mu ke tempat ini. Apa yang menjadi kerinduan mereka, Engkau sendiri yang mengetahui. Apa yang menjadi isi doa mereka, apa yang menjadi isi sembahyang mereka pada malam hari ini, yang mereka naikkan kepadamu ya Bapa. Aku sepakat dengan isi doa mereka, aku sepakat dengan persembahan sembahyang mereka ya Tuhan. Bapa, Engkau selalu mendengar kami, Bapa, Engkau selalu menjawab setiap doa kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Engkau tidak jauh tetapi Engkau ada di dalam setiap kami. Terima kasih untuk penyertaan yang ajaib, penyertaan yang sempurna. Kami selalu kuat di dalam Tuhan, kami diberkati di dalam Tuhan, kami sehat di dalam Tuhan, kami bergembira di dalam Tuhan, kami bersukacita di dalam Tuhan. Karena kami tahu masa depan penuh pengharapan menjadi bagian dalam setiap hidup kami. Karena kami tahu satu orang bertobat seisi rumah, satu kelak nanti semuanya diselamatkan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa juga untuk Papa daripada Ibu Lina, Engkau mendengarkan doanya ya Tuhan, kerinduannya terhadap ayahnya Tuhan. Kami lepaskan kuasa-Mu kepada Bapa daripada Ibu Lina. Kesembuhan terjadi di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Sebab Engkau telah memberikan otoritas kesembuhan kepada manusia di dalam Yesus, maka kami berdoa
kesembuhan pasti terjadi di dalam nama Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan semua proses perawatan selanjutnya ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Anugerah keselamatan menjadi bagian daripada Papa Ibu Lina. Terima kasih Bapa di surga. Segala hormat, pujian, syukur, kemuliaan kami kembalikan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kekasih Tuhan, kembalilah dengan damai sejahtera. Pada waktu malam nanti kamu istirahat, tidur teduh. Tidurlah dengan teduh dan tenang serta nyenyak. Di sepanjang peristirahatan malam kamu, tubuhmu semua organnya diperbaharui kembali, jadi kuat kembali, sehingga bangun pada pagi hari dan tidak kurang saat apapun menikmati anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Segala hormat, pujian, syukur dan kemuliaan kami kembalikan ke dalam tangan kasih dan kuasa. Rekan-rekan yang ambil bagian dalam melayani, Engkau memberkati mereka. Pak Roy dan Pak Firly yang gak bisa bergabung bersama dengan kami, Engkau juga memberkati dimanapun mereka berada, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kekasih Tuhan, arahkan hati dan pikiran kepadanya dan terimalah berkat dari tempat yang maha tinggi. Tercurahlah kiranya segala berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan senantiasa menghadapkan wajah kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, anugerah, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Kasih Allah Bapa yang maha sempurna serta penyertaan, perlindungan, pemeliharaan dan menghiburan daripada kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita semua dari saat sekarang ini hingga Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di anan kemuliaan, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama saya, amin. Haleluya. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Allah mendengarkan dan mengabulkan doa aku. Selamat malam. Pastikan minggu depan ya ada siapa? Iya, coba satu lagi minggu depan